Karena di sana disampaikan beberapa bidang yang akan kita kerjasamakan, antara lain yang pertama di dalam nota kesepahaman dan juga yang diturunkan dalam perjanjian kerjasama antara lain adalah pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, khusus bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bontang, yang kami kenal dengan sistem yang kami kenal dengan istilah interkoneksi sistem. Selama ini kami sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Ya. Yang pertama terkait dengan ini. Pertama, mulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, kami dalam memutus perkara, kami pastikan dalam putusan kami mengandung hak-hak anak dan perempuan. Hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, kemudian nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan. Sejak tahun 2022 sampai sekarang. Namun pada tataran implementasinya, terutama yang terkait dengan nafkah anak, nyaris tidak terlaksana. Dengan adanya kerjasama seperti ini, melalui mekanisme pemotongan gaji seperti yang tercantum dalam perjanjian kerjasama, itu nanti akan terlaksana. Kenapa tidak terlaksana terkait dengan nafkah anak atau pendidikan anak? Seperti yang sudah kami sampaikan pada saat forum FGD yang lalu, si ibu itu terpaksa membawa harta ayahnya yang merupakan mantan suaminya ke pengadilan untuk dieksekusi, dan nyaris itu tidak akan bisa, karena kalau mengambil secara terang-terangan, minta secara terang-terangan itu tidak akan terjadi. Kalau mengambil secara diam-diam nanti dilaporkan sebagai pencurian. Jadi nafkah anak yang tercantum dalam putusan pengadilan agama selama ini nyaris tak terlaksana karena belum ada mekanisme interkoneksi sistem seperti yang sudah disepakati dengan Kota Bontang. Ini khusus yang untuk pegawai atau ASN di Pemkot Bontang. Kemudian selanjutnya itu juga menerapkan untuk masyarakat luas sejak mulai hari ini. Untuk masyarakat luas memang tidak ada sistem gaji karena gajinya tidak ada di Pemkot. Kami sudah berkomunikasi dengan Pemkot, itu nanti layanan administrasi kependudukannya dengan sistem tertentu nanti dan sedang kami bangun itu untuk berbasis website nanti. Itu kami akan minta ditahankan kepada Pemkot tentang administrasi kependudukannya. Kami sedang membangun website sebagai wadah informasi antara pengadilan agama dengan Pemkot Bontang nanti. Kemudian selanjutnya, karena PKS ini mengandung beberapa kesepakatan. Baik, selanjutnya. Nah, ini mohon izin Anda, yang menjadi nafkah iddahnya ada, utang bersamanya ada, nafkah anaknya ada. Ini di tahun 2022 ada 7 perkara yang masuk ke pengadilan agama Bontang. Lanjut. Kemudian di tahun 2023 ada 5, semakin tahun memang semakin menurun. Lanjut. Kemudian di tahun 2024 sekarang baru ada 3. Semuanya ada nafkah anak ini. Ini yang kami kerjasamakan agar terlaksana, terutama yang terkait dengan nafkah anak. Karena nafkah anak nyaris tak terlaksana kalau kami tidak berkolaborasi dengan Pemkot atau dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya atas nama Pemerintah Bontang menyampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Bapak yang mulia Kepala Tinggi Agama yang pada waktu bersama menyaksikan MOU bersama dan rangka perlindungan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak dan bersama bagi pemohon saksi kami dan bagi penyandang disabilitas. Perlu kami sampaikan bahwa kami ini sangat penting bagi kita semua. Mungkin kita tidak sadar
bahwa perceraian itu sangat berdampak sekali terhadap pertumbuhan baik secara fisik maupun non fisik terhadap kita. Dan di Bontang ini begitu banyak yang kita dapatkan yang bermasalah akibat program bebas, narkoba dan semacam itu karena akibat perkong ada perceraian. Padahal semestinya anak ini tidak mengalami hal seperti itu, bahkan putus sekolah. Padahal anak bapaknya ada seorang yang mampu dan bisa menggunakan. Hanya karena terjadi perceraian orang tua dan terkadang kita ini laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap anak kita. Ketika kita sudah bercerai dengan istri, sepertinya sudah putus dengan segala galanya. Walaupun kita punya anak 2, 3 di sana. Nah ini yang terjadi. Terkadang kita lupakan juga. Maka dengan berbagai situasi seperti inilah salah satunya sehingga kita mendorong antara pemerintah Bontang dengan pengadilan tinggi dalam hal ini pengadilan agama untuk melakukan itu. Agar apa? Ketika orang tua bercerai, maka anak-anaknya ini tetap harus mendapatkan hidup dan kehidupan yang layak, baik secara fisik maupun non fisik. Ada beberapa yang saya lihat di Bontang ini yang tangkap narkoba, tanya kenapa nak bisa begini, kenapa kamu tidak sekolah, kenapa belajar, Pak, kalau ini gimana? Orang tua saya bercerai, saya gak diurusin lagi orang tua, bapak saya sudah cuekin saya, katanya kalau begitu bapak saya sibuk dengan istri barunya, dengan anak tirinya. Ini yang banyak terjadi. Saya bilang kita ini laki-laki, kalau sudah punya pasar baru, jangan lupa pasar lama. Karena di pasar lama itu juga banyak yang telah kita buat di situ, ada kos-kos kita juga di situ. Kalau lebih bagus itu ada pasar baru, ada juga pasar lama. Kalau berani, kalau saya sekarang nggak berani saya. Kalau berani silakan. Nggak melarang. Saya juga tidak melarang kalau berani. Silakan. Yang penting pasar baru itu tidak melapor kepada saya. Sepanjang itu bisa damai, aku silakan. Karena agama kita juga tidak melarang. Silakan. Dan kalau berhasil tidak ada masalah, sampaikan strateginya kepada saya. Biar itu aku sampaikan sama teman-teman yang lain. Disampaikan kepada Pak Asisten, disampaikan kepada Pak Kadis Kesehatan, disampaikan sama Pak Kadis Pergi atau Kadis Pendidikan. Silakan aja, tidak ada masalah bagi saya. Karena saya sebagai laki-laki kan harus saling mendukung dan saling membantu kita. Dan laki-laki kita kayak gini nih. Beda perempuan kali itu saling membuka, laki-laki saling membuka. Dan jangan kita takut dengan istri dulu. Laki-laki itu adalah lipat. Ada juga dari sini ada. Saya kira perlu bahas lagi karena ada juga ada dari sini. Cukup sini aja ya. Pokoknya jangan. Ini penting Bapak sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Pak Nur. Jadi nanti kalau ada yang bercerai, maka saya minta Pak Nur teman pusatnya segera sampaikan seluruh daerah kepada Dosekda langsung disposisi ke bagian dinas yang terkait. Misalnya ini contoh aja ya. Contoh misalnya di Lurah Manin. Kurang bentuk. Saya begini dulu. Saya di luar bentuk. Bercerai, diputus di sana, maka dosennya langsung disposisi ke luar bentuk. Atas nama si A, si pulang ini
sesuai dengan keputusan bahwa dia harus menafkahi anaknya sebulan itu 1 juta, maka gaji langsung dipotong 1 juta, sejuta itu langsung ditransfer kepada anak. Dan ini yang akan dilakukan di rumah.